Cek, cek, cek sound. Halo baru sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian sehat saja dan tak kurang satu apapun. Kali ini Bang Razi akan mereview film Godzilla yang rilis pada tahun 2014. Sebelum kita mulai, siapin dulu makanan bergizinya dan minuman yang sehat tidak memabukkan. Ayo kita ucapkan bersama-sama check this out. Sebelum itu jangan lupa buat subscribe channel ini supaya Bang jago semangat buat upload video review film selanjutnya. Film Godzilla dirilis pada tahun 2014 lalu, dan film ini agak berbeda dengan film tahun 1998 karena yang 2014 ini mengambil alur cerita original dari Jepang. Film ini disutradarai oleh Gareth Edwards dan dibintangi oleh Aaron dan juga Ken Watanabe serta Elizabeth Olsen dan Juliette Binoche. Dan gak lama-lama langsung saja kita bahas film Godzilla. Oke, lanjut. Di awal film terlihat sebuah helikopter berlogo organisasi Monarch menyusuri daratan Filipina pada tahun 1999. Helikopter itu menuju sebuah pertambangan. Sesampainya di sana, turunlah Dr. Serizawa dan Vivian, asistennya. Mereka datang ke sana dalam rangka meneliti kejadian tak biasa. Saat pertambangan itu mencoba menggali uranium, terjadi longsor yang tidak biasa. Tanah di situ tiba-tiba runtuh. Begitu saja, Dr. Serizawa pun masuk ke dalam runtuhan yang ada di bawahnya. Di dalamnya, Serizawa menemukan fosil yang sangat besar, mirip dengan fosil dinosaurus atau Godzilla. Tak cuma fosil, mereka menemukan dua spora raksasa, namun yang satu sudah rusak seperti ada yang keluar dari dalamnya. Saat mereka melihat ke atas, benar saja mereka melihat jejak monster yang menuju ke lautan. Lalu setting pun berubah ke Janjira, Jepang. Terlihat Joe Brody, seorang insinyur instalasi nuklir di Janjira, Jepang, terlihat gelisah di pagi hari. Saat akan pergi, Sandra istrinya mengingatkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya Joe, dan anak mereka Brody sudah berusaha menyiapkan ulang tahun ayahnya. Joe dan Sandra sama-sama bekerja di instalasi nuklir. Sesaat sesampai di kantor, Joe diberi laporan ada keaktifan atau gravitas yang tidak biasa terhadap gempa, mirip yang terjadi di Filipina. Sementara itu, Sandra memeriksa keanehan yang terjadi dengan timnya. Di saat Joe sedang menganalisis kejadian, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat terasa. Joe terpaksa menonaktifkan semua mesin nuklir yang ada. Sayangnya istri Joe tak diselamatkan karena ada kebocoran reaktor nuklir tempat dia memeriksa Joe untuk menutup pintu saja. Kemudian istri Joe tak selamatkan karena ada kebocoran reaktor nuklir tempat dia memeriksa. Joe yang khawatir menunggu Sandra di pintu pengaman, namun Sandra menelpon Joe untuk menutup pintu saja agar semua kota tidak terkena radiasi nuklir. Dengan penuh kesedihan, Joe menutup pintu kontaminasi dan membuat Sandra terkubur bersama kebocoran nuklir di dalamnya. Joe tak sanggup menahan kesedihan melihat istrinya terpapar radiasi nuklir di dalamnya. Oke, lanjut. Sampai di situ, gempa juga meruntuhkan reaktor nuklir yang ada di luar. Gempa itu sampai terasa di tempat sekolah anak Joe. Ford terkejut melihat reaktor nuklir tempat ayahnya bekerja meledak. 15 tahun kemudian, Ford sudah beranjak dewasa. Dia bekerja di militer Amerika Serikat. Saat itu Ford sedang mengambil cuti 14 bulan untuk segera menemui keluarganya di rumah. Ford disambut istri Ellie Brody dan anaknya Sam Brody. Di saat Ford sedang melepas rindu dengan istrinya, terdengar suara telepon yang membuat mereka menghentikan aktivitas mantap-mantap mereka. Mereka di ujung telepon, ayahnya Brody dikabarkan ditangkap oleh kepolisian Jepang karena melanggar batas wilayah karantina nuklir. Ford seketika gelisah dan segera menyusul ayahnya ke Jepang. Sampainya di Jepang, Ford langsung menemui ayahnya di kepolisian Jepang. Joe Brody mengajak Ford untuk tempat tinggal di Jepang. Di dalamnya terlihat berantakan. Di dalamnya Joe melihat clipping surat kabar mengenai kebocoran reaktor nuklir 15 tahun yang lalu tertempel di dinding. Ayahnya masih terus melidikinya sampai sekarang. Itulah kenapa ayahnya tertangkap polisi karena memasuki wilayah Janjira. Lalu, Ford membujuk ayahnya untuk pulang ke San Francisco. Namun, pagi harinya Ford melihat ayahnya berbicara dengan seseorang lewat telepon. Melihat Ford yang sudah bangun, Joe mengatakan niatnya untuk kembali ke reaktor nuklir di Janjira.
Ford menolaknya. Namun Joe menjelaskan bahwa kejadian 15 tahun yang lalu bukanlah kejadian alami, melainkan ada sesuatu di baliknya. Joe telah menelitinya selama bertahun-tahun dan menemukan fakta ada sesuatu di balik kejadian itu. Joe mau kembali dan mengambil data dan membuktikan teorinya itu benar. Mereka berdua pun menuju ke Janjira yang kini sudah menjadi kota mati karena kebocoran 15 tahun yang lalu. Di tengah jalan terlihat Joe mencopot maskernya. Dia menyadari udara di Janjira sudah bersih dan aman tanpa menggunakan masker kepala. Lalu sampailah mereka di rumah lama mereka. Joe mendapatkan disket yang diinginkannya dan foto dengan istrinya. Kemudian di luar terdengar suara helikopter. Mereka mendapati sudah ada aktivitas lagi di reaktor nuklir tempat ayahnya dulu bekerja. Saat mereka berbalik, sudah ada petugas yang menodongkan senjata ke arah mereka. Joe dan Ford langsung diamankan petugas dan dimasukkan ke dalam mobil. Mereka berdua dibawa ke bekas reaktor nuklir Janjira. Di dalamnya mereka melihat hal yang tak biasa, sesuatu yang sangat besar dan bercahaya. Ternyata di dalamnya ada Dr. Serizawa dari organisasi Monarch yang sedang meneliti sesuatu di situ. Serizawa diberitahu bahwa ada 2 orang tertangkap mengaku pernah bekerja di reaktor nuklir itu dulu. Serizawa pun langsung menemui Joe. Dia melihat Joe dan penasaran yang terjadi dan dia ingin tahu apa yang menyebabkan istrinya terbunuh 15 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Lalu Joe berkata tentang gelombang elektromagnetik yang ditemukan 15 tahun yang lalu. Serizawa menyelidiki data yang dikumpulkan oleh Joe 15 tahun yang lalu, dan Serizawa menyadari sesuatu benda yang dia teliti memakan reaktor nuklir. Tak disangka gempa kembali terjadi saat diteliti kebocoran radiasi nol. Dan menurut Serizawa, benda itu menyedot 3 reaktor nuklir yang ada di sana. Benda itu memakan radiasi nuklir selama 15 tahun terakhir, dan setelah habis, lalu benda itu akan menetas. Serizawa yang khawatir memerintahkan untuk menghancurkan benda itu dan mereka pun menyetrumnya dengan tegangan tinggi. Terlihat gelombang yang dihasilkan benda itu menghilang. Beberapa saat kemudian benda itu tidak mati, namun keluar sesuatu dari dalamnya, bergerak dan menghancurkan sekitarnya. Dan makhluk itu mampu memadamkan listrik di sekitar lokasi. Saat listrik cadangan dinyalakan, terlihat sosok raksasa yang mengamuk. Semua orang berlarian kabur. Ford yang terperangkap di dalam mobil meminta bantuan karena terperangkap di dalam mobil, dan karena omongan si monster membuat Ford bisa keluar dari mobil. Namun setelah keluar dari Ford, melihat ayahnya terjatuh dari runtuhan. Dari belakang Ford muncul dan melihat raksasa yang muncul dari sarangnya. Makhluk itu bergerak dan terbang. Siangnya harinya terlihat kekacauan dan mayat ada di mana-mana. Kemudian operasi Monarch diambil alih oleh Kapten Hampton, dan Hampton bertanya adakah orang lain yang dibutuhkan Serizawa untuk Joe dan Ford untuk ikut beroperasi Monarch. Joe dan Ford lalu dimasukkan ke helikopter mengikuti rombongan Dr. Serizawa. Namun karena Joe sudah tak sanggup lagi, maka Joe menghembuskan napas terakhir di dalam helikopter. Oke, lanjut. Kemudian sampailah mereka di kapal Saratoga, di mana pusat organisasi Monarch bermarkas. Mereka menyebut makhluk yang mengamuk semalam sebagai Muto. Mereka dipimpin langsung oleh Laksmana William Stans. Mereka berencana mencari dan menemukan Muto sampai dapat. Ford yang masih memandangi jasad ayahnya dipanggil untuk menemui Serizawa. Saat akan menemukan Serizawa, Ford dijelaskan tentang sejarah dari organisasi Monarch didirikan semua berawal pada tahun 1994. Pertama kalinya kapal selam nuklir mencapai laut dalam nuklir yang ada di kapal selam tersebut membangunkan sesuatu, dan semua uji coba nuklir di tahun 50-an bukanlah uji coba biasa-biasa saja, melainkan mereka mencoba membunuh sesuatu. Mereka mencoba makhluk raksasa predator alfa purba jantan jutaan tahun lebih tua dari manusia. Makhluk ini memakan sumber radiasi sebagai makanan mereka. Sering rendahnya radiasi di bumi, makhluk ini bersembunyi di dalam bumi dan di dalam lautan. Kemudian organisasi Monarch didirikan setelah penemuan itu. Mereka menyebut makhluk itu sebagai Godzilla. Kemudian Serizawa menjelaskan mereka menemukan fosil raksasa lainnya di Filipina 15 tahun yang lalu, berbentuk seperti Godzilla. Namun makhluk itu telah lama mati, dibunuh oleh spora raksasa. Terdapat 2 spora, yang satu aktif dan yang satu menetas saat akan membuka pertambangan. Tak sengaja membuka tempat itu, dan setelah menetas, makhluk itu mencari sumber radiasi terdekat, yaitu Janjira, Jepang. Oke, lanjut. Dan makhluk itu berkepompong selama 15 tahun di Janjira.
tempat ayahnya Ford bekerja, menyerap radioaktif ke kepompong hingga akhirnya menetas. Lalu Ford menanyakan kenapa Monarch tidak membunuh makhluk itu saat menjadi kepompong. Vivian, asisten Dr. Serizawa, menjelaskan makhluk itu menyerap radiasi dari reaktor nuklir. Mereka takut membunuhnya akan melepaskan radiasi dan akan membunuh jutaan orang. Maka dari itu mereka menjaga dan memahami untuk mempelajarinya. Makhluk itu mampu mempengaruhi listrik dari jarak dekat, namun Monarch tidak sadar makhluk itu dapat meluncurkan gelombang elektromagnetik seperti apa yang ditemukan oleh ayah Ford. Mereka meminta Joe menjelaskan apa saja yang ditemukan oleh Joe tentang makhluk itu, namun Ford menjelaskan dia tak tahu dan dia bilang ayahnya gila, namun ternyata ayahnya benar. Dan Joe teringat sesuatu karena ayahnya pernah berkata ayahnya pernah berkomunikasi menggunakan biosolar seolah-olah berbicara dengan makhluk lain. Lalu Serizawa mengatakan Joe pasti menemukan sesuatu yang bisa merespon makhluk itu dan berusaha mencari respon balasannya. Ford khawatir apabila Moto tak segera dihentikan akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun Serizawa menjawab Allah memberikan keseimbangan. Untuk membawa keseimbangan, Godzilla adalah pembawa keseimbangan ke bumi. Kemudian Ford akan kembali ke Francisco, namun dia akan transit di Hawaii. Setelah sampai di Hawaii, Ford naik ke kereta menuju bandara Hawaii. Di dalam kereta, Ford melihat seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Lalu Ford menolong anak itu dan berjanji akan mengantar anak itu ketika keretanya berhenti. Sementara itu di kapal Monarch terdeteksi kapal selam nuklir Rusia yang hilang tiba-tiba di Pasifik Utara Hawaii. Pasukan pun diturunkan untuk menyelidikinya. Mereka menemukan kapal selam Rusia yang hilang dan mereka menemukan Muto di baliknya. Oke, lanjut. Dia sedang memakan nuklir yang ada di dalam kapal Monarch. Deteksi ada suatu yang lain mendekati makhluk itu. Mereka memeriksanya dan kemudian Serizawa bergegas menuju Oahu. Serizawa berfirasat itu adalah Godzilla yang mencari Muto. Dia ingin melihatnya langsung. Lanjut, di Hawaii turis-turis yang banyak heran melihat banyak pesawat dan helikopter tempur berterbangan di udara Hawaii. Terkecuali Ford juga melihat hal yang sama. Pesawat-pesawat itu berusaha menyerang Muto. Saat pesawat mendekat, Muto mengentakkan kakinya membuat gelombang elektromagnetik dan membuat aliran listrik di sekitar tidak berfungsi dan juga mati. Seketika seluruh kota mengalami listrik padam. Begitu juga kereta yang ditumpangi oleh Ford serta pesawat-pesawat terbang dan pesawat tempur yang melewat. Ford kemudian mereka mendeteksi kehadiran monster kedua dari dalam lautan. Dengan teleskop Serizawa melihat sesuatu yang besar dari arah laut menuju ke arahnya. Makhluk itu tak menabrak melainkan melewati kapal induk menuju ke Hawaii. Saking besarnya gelombang kedatangan makhluk itu menciptakan tsunami di pinggir pantai. Lalu terlihat makhluk yang luar biasa besar berjalan di kota. Kemudian listrik kembali menyala. Saat listrik menyala, terlihat Muto sudah ada di pusat kota. Dan semua orang ketakutan. Militer berusaha mengalahkannya atau menghentikannya. Muto lalu menyerang kereta yang ditumpangi Ford, membuat kekacauan di sana. Lalu terlihat kaki besar monster lainnya. Itu adalah kaki Godzilla. Siang harinya, keadaan kota sudah hancur lebur dan Ford berhasil membawa anak yang semalam kepada orang tuanya. Kemudian ada banyak pasukan yang akan menjaga kota dan menyerang monster. Lalu terlihat kapal induk yang berjalan mengiringi Godzilla. Dan di kapal induk Monarch menyadari bukanlah Muto yang diajak berkomunikasi oleh Moto jantan, namun ada monster lain. Lalu Serizawa memerintahkan melakukan pencarian di Nevada karena dua spora itu adalah salah satunya di Nevada. Dan mereka pun bergegas menuju Nevada karena di Nevada ada 4 penyimpanan sampah nuklir. Benar saja, sesampainya di markas limbah nuklir Nevada bertugas menemukan keanehan dan benar saja terdapat lubang menganga besar di salah satu tempat penyimpanan nuklir. Ada makhluk yang menghancurkan dan memakan limbah nuklir di situ. Kemudian terlihat makhluk besar berjalan mirip Muto menuju pusat kota. Makhluk itu berjalan menuju Las Vegas. Seketika Las Vegas hancur lebur dilewati oleh Muto kedua yang ukurannya jauh lebih besar. Namun Muto itu tidak memiliki sayap. Monarch menyadari sinyal yang selama ini dikirimkan adalah panggilan kawin antara Muto jantan dan Muto betina. Mereka kemudian mencari sumber radiasi terdekat untuk berkembang biak. Lalu petinggi Monarch berencana memancing Godzilla dan Muto untuk kemudian mengebomnya dengan bom nuklir. Namun Vivian bilang itu rencana gila karena monster tersebut memakan radiasi. Lalu Serizawa mengatakan serahkan saja pada Godzilla karena Godzilla ada untuk membuat keseimbangan. Namun di pihak militer menolak, terdiam diri saja di tempat berniat untuk memohon atom dan membom atomkan monster tersebut. Oke, lanjut. Sampailah Ford yang berada di California yang akan menghadang Muto di kedua
tempat, yaitu di Francisco. Ford melihat hulu ledak nuklir yang menuju ke San Francisco yang dibawa kereta. Dengan kemampuannya di bidang bom, Ford meminta izin bertugas untuk menangani bom itu. Kemudian Ford menelpon istrinya yang sedang ketakutan. Ford mengatakan akan datang besok pagi dan akan membawa mereka ke tempat yang aman, dan mengatakan militer akan membom monster itu. Kemudian naiklah Ford ke dalam kereta nuklir. Kemudian di luar jalanan terlihat kaos dan banyak jalanan rusak, dan di dalam Monarch, Serizawa membujuk Monarch agar tidak menggunakan nuklir. Namun Stan tidak mau ambil risiko. Banyak lagi korban yang terjatuhan. Di tengah jalan, kereta membawa bom atom berhenti karena melihat ledakan di depan mereka. Kemudian para prajurit memeriksa keadaan apakah jalurnya masih aman untuk dilewati. Mereka melihat jalurnya masih aman, namun mereka tidak menyadari makhluk yang ada di belakang mereka. Tak disangka, Muto langsung muncul dari dalam gelap dan langsung memakan bom-bom itu. Keesokan harinya, Ford baru tersadar dan melihat helikopter yang membawa bom yang tersisa. Mereka Ford yang terlihat tertatih dan langsung membawa Ford ke dalam helikopter. Mereka membawa bom itu ke Teluk San Francisco dan berencana membomnya di sana. Seluruh penduduk pun dievakuasi. Terlihat Ellie dan anaknya Sam ke mobil evakuasi, sedangkan Ellie tetap bertugas di sana sebagai seorang perawat Monarch. Menyadari kedatangan Godzilla akan melewati jembatan, di mana di atas jembatan ada banyak sekali penduduk yang akan dievakuasi yang ada di dalam bus. Di atas jembatan tak terkecuali Sam, anak dari Ford. Dan benar saja terlihat Godzilla datang dari kejauhan. Saat kekacauan terjadi, terlihat bus yang ditumpangi Sam mencoba berlari menerobos kemacetan. Bus yang ditumpangi Sam bisa lolos. Pihak militer mempersiapkan bom nuklir mereka dan terjadi gelombang elektromagnetik. Semua listrik dan kendaraan mati. Lalu terlihat pesawat terjatuhan dari atas. Muncullah Muto mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Muto membawa bom nuklir yang telah disiapkan oleh para militer. Kemudian muncullah kabut hitam yang ternyata di dalamnya adalah Muto Bettina. Ternyata mereka berdua bertemu di San Francisco. Mengetahui hulu ledak bom ada di tengah kota, pihak Monarch meminta Ford mematikan bom secara manual dan membawanya kembali ke dalam laut. Lalu berangkatlah Ford dan tim menuju bom yang di pusat kota, dan terlihat Muto jantan yang menghadang Godzilla dan terjadilah baku hantam di sana. Dan terlihat Ford dan timnya membawa bom atom yang dibawa Muto sebelum mereka pun terjun payung. Setelah sampai di lokasi, di sela pertarungan Godzilla dan Muto, mereka beranjak menuju lokasi bom. Setibanya mereka melihat Muto Bettina yang sedang mengerami telurnya. Di dekatnya ada bom atom. Kemudian muncul Godzilla dari balik asap mendekati Muto Bettina itu. Melihat Godzilla datang, Muto Bettina menghampirinya untuk bertarung dan timnya Ford menghampiri bom atom yang sudah aman. Terjadi pertarungan sengit antara Godzilla dan Muto Bettina, dan tim Ford pun bergegas bom atom, dan ternyata di bom atom sudah ditempeli banyak sekali telur Muto, sedangkan Godzilla sedang dikeroyok oleh dua Muto sekaligus. Godzilla terlihat tak berdaya di tempat bom. Mereka tak ada waktu langsung dan mereka tak ada lagi waktu dan langsung membawa bom-bom atom tersebut ke pantai, dan Ford membuka penutup bensin yang berada di sekitar telur Muto dari mobil-mobil yang ada. Lalu tempat itu diledakkan oleh Ford. Oke, lanjut. Kemudian Muto tambah mengamuk, menyadari telurnya sudah hangus terbakar, dan seketika Godzilla menyerang Muto Bettina dengan api birunya, dan para tentara mencoba membawa bom atom dengan kapal. Namun Muto Bettina mengejar kapal itu dengan susah payah. Godzilla mengalahkan Muto jantan dan tertimpa gedung di dekatnya. Lalu Ford melihat Godzilla lemas, tak berdaya. Sementara itu di pantai, para militer berusaha mempertahankan diri dari serangan Muto Bettina. Sementara mereka sedang sibuk, Ford menjalankan kapal menuju lautan secara otomatis. Namun mesin kapal seketika berhenti karena gelombang elektromagnetik dari Muto. Di saat Muto akan menyerang Ford dari belakang, muncullah Godzilla menggigit Muto dari belakang. Terjadi baku hantam kembali, dan kemudian Godzilla menyemprotkan api biru ke dalam mulut Muto Bettina. Muto Bettina pun berhasil dikalahkan, dan kapal yang kemudian menyala kembali membawa Ford ke lautan bersama bom atom di dalamnya, di mana setting waktu masih berjalan untuk bom atomnya. Terlihat cahaya yang menyelamatkan Ford dari atas. Terlihat rupanya helikopter yang menyelamatkan Ford. Lalu kemudian terlihat ledakan besar di tengah lautan, dan keesokan harinya terlihat jasad Godzilla di tengah kota yang terbujur kaku, dan Ford mengendong anaknya menuju penampungan. Serangan monster Ford
enggan cemas mencari istrinya. Di tengah kota terlihat Godzilla yang tak berdaya, namun Godzilla membuka matanya kembali dan Godzilla ternyata masih hidup. Di tempat penampungan akhirnya Ford dapat bertemu kembali dengan istrinya Ellie, dan di tempat itu mereka melihat Godzilla bangkit yang disiarkan TV stadion menuju pantai, dan mereka bersorak, Godzilla, the King of Monster atau Raja para Monster, sang penyelamat kota. Godzilla pun kembali ke tempat asalnya dan berakhirlah alur cerita film Godzilla. Keren banget ya pada sekalian. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa nantikan review film-film selanjutnya dari Bang Razi. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng dari channel Bang Razi supaya kalian tidak ketinggalan film-film review dari Bang Z. Dan sampai jumpa dan watch out.